maka mengatakan Minggu Palma masuk Quadragesima betul, mengatakan Minggu Palma masuk Pekan Suci juga betul, karena memang ada tumpang tindih cara menghitungnya. Pekan suci adalah istilah untuk menyebut satu pekan, satu minggu, yang memiliki Minggu Paskah sebagai akhirnya atau sebagai puncaknya. Berarti pekan suci itu satu kurun waktu, durasi waktu, dari minggu sebelum Minggu Paskah sampai dengan Minggu Paskah. Minggu sebelum Minggu Paskah itu disebut Minggu Palma. Jadi persislah Minggu Palma itu berada satu pekan atau satu minggu sebelum Minggu Paskah sebagai hari raya kebangkitan Tuhan junjungan kita. Maka pekan suci adalah masa, durasi waktu, kurun waktu dari Minggu Palma sampai Minggu Paskah. Itulah yang disebut sebagai pekan suci. Referensinya ada di dalam dokumen gerejawi yang bernama PPP, nomor 28 dan nomor 38. PPP itu persiapan Paskah, ya, perayaan Paskah dan persiapannya. Inilah dokumennya. Di dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan menjadi seri dokumen gerejawi nomor 71. Sudah diterjemahkan oleh KWI. Kalau teks aslinya adalah bahasa Latin yang bernama De Vestis Pascalibus Preparandis et Celebrandis. Atau kalau diterjemahkan literal, tentang pesta Paskah, persiapannya dan perayaannya. Itu kalau diterjemahkan literal. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia perayaan Paskah dan persiapannya. Ya, itu sama saja. PPP nomor 28 berbunyi seperti ini. Pekan suci mulai pada Minggu Palma. Jelas sudah dikatakan awal dari pekan suci mulai pada Minggu Palma. Kemudian pada PPP 38 dikatakan mengenai akhir dari pekan suci. Perhatikan kata-katanya. Trihari yang berlangsung dari misa perjamuan malam terakhir pada Kamis Putih sampai dengan ibadat sore Minggu Paskah. Itulah akhir dari pekan suci, yaitu Minggu Paskah pada ibadat sore atau Vesper. Maka kita sudah tahu awalnya Minggu Palma, akhirnya Minggu Paskah pada ibadat sore alias Vesper. Kita isi seluruh hari, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan kurun waktu satu pekan sebagai pekan suci. Maka nanti ketika kita masuk Minggu Palma, Seninnya, Selasanya, Rabunya, dan seterusnya, itu sudah masuk pekan suci sampai pada Minggu Paskah sore, itulah pekan suci. Nah, saudara-saudari, di dalam pekan suci, berarti di dalam waktu kurun satu pekan itu, ada durasi waktu yang namanya trihari suci. Berarti di dalam pekan suci ada trihari suci. Istilah resminya Trihari Paskah. Referensinya ada di PPP nomor 38. Mari kita baca. Trihari yang berlangsung tadi sudah kita baca. Kemudian lanjutannya kalimatnya seperti ini. Kurun waktu ini selayaknya disebut Trihari Paskah. Atau di dalam bahasa Latin Triduum Paschale. Maka sebenarnya 3 hari Paskah, Triduum Paschale, Trihari Paskah. Atau dalam bahasa Indonesia memang umumnya yang dipakai untuk menyebut Trihari Suci. Maka berdasarkan istilah ini sebenarnya kalau kita membicarakan kata Paskah itu punya 2 makna. Makna yang pertama hari Minggunya itu sebagai hari raya kebangkitan Tuhan. Tapi ada makna yang lebih luas yaitu 3 hari. 3 hari sebagai satu kesatuan peristiwa, yaitu mulai dari penyaliban, pemakaman, dan kebangkitan Sang Kristus. Maka kalau kita ngomong Paskah, sebenarnya punya 2 makna. Makna yang sempit, yaitu hari Minggunya saja. Makna yang lebih luas, mulai dari penyaliban, pemakaman, kebangkitan Sang Kristus. 3 hari itulah yang disebut sebagai Paskah. Demikian pemaknaan, semoga juga memperkaya pengertian kita mengenai Paskah. Referensinya sudah kita ingat, PPP 38 Trihari Paskah, Triduum Paschale. Juga kita dapat menyebutnya Trihari Penyaliban, Pemakaman, Kebangkitan, tapi kepanjangan. Ya, gampanglah Trihari Paskah, Trihari Suci, enak. Kalau penyaliban, pemakaman, kebangkitan,
lalu kepanjangan. Tapi memang itulah istilah resminya yang ada di dalam PPP 27. Kita baca, dengan Ekaristi perjamuan malam terakhir mulailah ketiga hari Paskah. Perhatikan, 3 hari Paskah. Maka seperti yang sudah saya jelaskan, Paskah berarti hari Minggunya saja, tapi juga Paskah berarti durasi waktu 3 hari. Mulai dari Kamis Putih yang dimulai pada waktu petang. Maka itu jangan sampai bingung, hanya istilah saja supaya kita mengerti nuansa maknanya, sehingga kita tahu tidak terjebak pada peristilahan. Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah bisa disebut sebagai Hari Raya Paskah yang mencakup ketiga hari. Tapi kalau kita menyebut hari Minggunya saja, itu pun dapat disebut sebagai Hari Raya Paskah yang mencakup 1 hari khusus Minggunya saja. Tri Hari Suci, Triduum Paskale, Tri Hari Paskah. Itu berada di dalam Pekan Suci. Berarti ini seperti tumpang tindih ya. Di dalam Pekan Suci ada Tri Hari Suci. Demikian cara membaca bagan yang seperti ini. Kalau dalam kalimat-kalimat tadi kan sebenarnya agak ruwet ya. Mau ngomong ruwet kok susah ya. Dalam kalimat-kalimat tadi kan agak ruwet, tetapi kalau melihat gambar seperti ini rasanya lebih gampang. Di dalam Pekan Suci terdapat Tri Hari Suci, Tri Hari Paskah. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan, Rama, Tri Hari kok berisi 4 hari ya? Katanya Tri Hari, Tri berarti 3 hari, 3 hari kok 4? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lah berarti 4. Mana yang benar Rama? Kan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti kan 4 ya. Yuk kita bahas. Tri hari kok isinya 4. Untuk membahas ini kita harus kembali pada dokumen gereja PPP 38 yang berbunyi kurun waktu ini. Kurun waktu berarti suatu durasi waktu. Maka bukan jumlah harinya, tetapi tri hari. 3 hari itu 1 kurun waktu. Perhatikan, kurun waktu mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu 3 hari. Karena apa? Karena mulainya Kamis petang. Sebutlah Kamis jam 6. Berakhirnya kapan? Minggu petang atau Minggu jam 6. Yuk kita hitung. Dari Kamis petang sampai Jumat petang 1 hari, sampai Sabtu petang 2 hari, sampai Minggu petang 3 hari. Kurun waktu 3 hari itulah yang disebut Tri Hari Paskah, meskipun nama harinya ada 4, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tetapi durasinya adalah 3 kali 24 jam. Maka disebut sebagai Tri Hari Suci. Sehingga kita tidak bingung lagi, Tri Hari kok harinya 4. Bukan jumlah harinya, melainkan durasi waktunya. Sekarang kita bahas mengenai Prapaskah secara sekilas. Yuk kita bahas. Kita sudah tahu bahwa ada waktu persiapan sebelum Paskah namanya masa Prapaskah. Kalau di dalam istilah resminya bahasa Latin namanya Quadragesima. Quadragesima arti harafiahnya adalah 40. Jadi masa Prapaskah kalau diterjemahkan menjadi istilah harafiah sebenarnya berbunyi masa 40 atau masa 40-an. Di Indonesia itu diterjemahkan sebagai Prapaskah. Kalau bahasa Inggris umumnya Lenten ya atau Lent ya. Tidak persis juga terjemahannya. Kalau mau lurus memang Quadragesima masa 40 hari karena memang lamanya adalah 40 hari. Kapan Quadragesima berakhir? Jadi akhirnya itu di mana sih? Masa 40 hari itu ujungnya ada di mana? Kalau kita melihat PPP 27 kita tahu kapan berakhirnya masa Quadragesima. Masa Prapaskah, Quadragesima maksudnya berlangsung sampai Kamis pekan ini. Kamis yang mana yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Kamis dalam Pekan Suci atau di dalam bahasa Indonesia namanya Kamis Putih. Jadi Kamis Putih itulah akhirnya Prapaskah, yaitu dengan dimulainya perayaan misa pada petang atau malam hari. Demikian caranya menghitung. Masa Prapaskah atau Quadragesima itu kan warnanya ungu. Minggu Palma itu masih masuk Senin, Selasa, Rabu. Kemudian Kamis dengan misa sore atau misa petang itulah berakhir masa Quadragesima. Ini memang sedikit agak membingungkan karena ada tumpang tindih nama masa-masa seputar Paskah.
Tadi ada pekan suci, trihari suci, quadragesima, dan itu memang tumpang tindih. Yuk kita perhatikan. Quadragesima atau Prapaskah, Lent atau Lenten, itu berakhirnya Kamis Putih. Perhatikan pada bagian supaya lebih mudah sambil Anda menyimak. Nah kemudian ada masa pekan suci yang berlangsung mulai Minggu Palma sampai Minggu Paskah. Itu sudah agak tumpang tindih juga sebenarnya. Yang ketiga, ada trihari suci yang dimulai Kamis Putih sampai Minggu Paskah. Jadi ada tumpang tindih nama. Maka kalau kita bertanya, Minggu Palma termasuk masa apa? Bingung juga menjawabnya. Minggu Palma disebut masa apa? Rama, Minggu Palma itu masih Prapaskah atau tidak? Umpamanya ada pertanyaan seperti itu. Minggu Palma apakah masih termasuk quadragesima? Ya termasuk, perhatikan gambarnya. Karena quadragesima baru berakhir Kamis Putih, sehingga Minggu Palma masih termasuk quadragesima atau Prapaskah. Atau kalau ada pertanyaan lain, Minggu Palma termasuk pekan suci apa enggak Rama? Termasuk. Jadi hitungan pekan suci Minggu Palma masuk, hitungan masa quadragesima juga masuk. Tetapi tidak perlu bingung, meskipun ada tumpang tindih, lihat saja gambar atau bagian yang aku buat seperti ini. Kalau Anda melihat gambar ini tidak akan bingung. Minggu Palma masuk quadragesima sekaligus masuk pekan suci. Kamis Putih masuk pekan suci sekaligus masuk trihari suci. Jumat Agung masuk pekan suci juga termasuk trihari suci. Demikian kurang lebih cara menghitungnya atau melihatnya. Tinggal lihat garis-garisnya itu termasuk di mana, maka mengatakan Minggu Palma masuk quadragesima betul, mengatakan Minggu Palma masuk pekan suci juga betul karena memang ada tumpang tindih cara menghitungnya. Tak perlu bingung, lihat saja gambar bagan ini. Aku sudah membuat sederhana dalam bentuk gambar sehingga mudah dilihat.